Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, saya Dwi Ahmadi dengan NPM 20510210210 akan melaksanakan wawancara kepada pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Tugas kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan Pembangunan kelas B dengan dosen pengampu Bapak Arif Darmawan SEMA. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja ke video wawancaranya. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Nama saya Abdul Irsyadul Anam, panggil saja Irsyad. Baik, Bapak Irsyad. Kalau boleh tahu Bapak berjualan apa ya? Berjualan somai, batagor, minuman, es degan, es jeruk. Baik, Bapak, saya sebagai mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kebijakan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Langsung saja, untuk pertanyaan yang pertama, kebijakan apa saja yang Bapak ketahui di Kota Bandar Lampung ini? Tentang pembangunan flyover, penataan kota, dan pembentukan taman dan tempat wisata. Baik, dalam hal pembangunan nih, kebijakan yang paling relevan atau paling berpengaruh terhadap kinerja penjualan Bapak sendiri itu seperti apa ya Pak? Penataan kota, pembentukan taman dan tempat wisata itu. Baik, selanjutnya untuk kebijakan berupa pembangunan flyover yang dilakukan oleh wali kota kita, apakah memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung ini? Ya, itu sangat. Menurut penilaian saya dari beberapa kabupaten, memang Bandar Lampung ini yang sangat signifikan untuk pembangunan flyover. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah berpengaruh jika pedagang dipindah tempatkan pada satu tempat seperti yang berada di Pasar Bambu Kuning? Iya, sangat berpengaruh karena misalkan kita kan khususnya pedagang kaki lima ya. Jadi kalau misalkan kita dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, berpengaruhnya di pelanggan. Jadi kita mulai lagi dari nol. Jadi kita harus nyari pelanggan lagi, harus berjalan beberapa bulan bahkan beberapa tahun lagi gitu. Baik Bapak. Untuk kebijakan seperti itu apakah lebih memberikan dampak negatifnya? Kalau untuk pemindahan kadang tergantung tempatnya, tergantung nasib, tergantung rezeki. Kadang ada yang berdampak positif dan berdampak negatif, tergantung rezeki kita gitu. Baik, untuk selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama banyaknya zebra cross gitu ya di sepanjang Kota Bandar Lampung. Nah, apakah zebra cross tersendiri di Kota Bandar Lampung ini berjalan dengan semestinya? Maksudnya enggak, sangat-sangat enggak. Belum berjalan dengan semestinya, banyak yang masih melanggar zebra cross itu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat bersama, kalau trotoar di Bandar Lampung ini apakah sudah berjalan dengan baik dan bisa digunakan oleh pejalan kaki? Belum, karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang memakai fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, menurut pendapat Bapak sendiri, apakah kebijakan pembangunan di Kota Bandar Lampung ini, khususnya pada 3 tahun terakhir, sudah berjalan baik? Menurut saya, untuk baik tidaknya itu kurang lebih 75%. Tapi sudah cukup baik. Daripada di tempat kabupaten lain, khususnya di Provinsi Lampung ya. Ini Bandar Lampung memang, karena di sini memang pusat kota ya, memang yang paling baik. Itu kurang lebih udah 75%. Baik, sekitar 75% ya Pak. Oke, itu saja pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Itu saja teman-teman, kesempatan wawancara pada pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada pedagang kaki lima, yaitu bertepatan di Pekor Wai Halim. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara kali ini, yaitu kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kota di Bandar Lampung ini, seperti kebijakan pembangunan flyover, kemudian pembangunan tata ruang wilayah, tata ruang kota, dan juga tempat-tempat wisata. Selanjutnya dalam hal pembangunan yang paling berpengaruh itu adalah tempat rekreasi atau tempat wisata itu sendiri yang bisa mengembangkan hasil usaha dari pedagang-pedagang kaki lima. Selanjutnya tadi dalam pembangunan flyover itu sudah signifikan dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya untuk pedagang yang dipindah tempatkan seperti yang berada di Kota Bandar Lampung itu masih memiliki
dampak yang sedikit negatif karena para pedagang harus mengulang kembali usahanya dan juga harus mencari pelanggan seperti awal atau mulai dari nol kembali. Selanjutnya untuk pembangunan zebra cross yang ada di Kota Bandar Lampung ini masih belum berjalan dengan semestinya, masih banyak pengguna jalan yang masih melanggar aturan-aturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Dan untuk pembangunan trotoar sendiri itu masih banyak pedagang-pedagang yang melakukan perdagangannya di jalan-jalan trotoar dan tidak digunakan oleh pejalan kaki sebagaimana mestinya. Selanjutnya untuk pedagang kaki lima sendiri yang melakukan perdagangan di jalan trotoar itu masih sangat banyak, dan seperti hasil wawancara tadi yang saya lakukan sebagai pedagang masih banyak melihat juga bahwa masih banyak yang berjualan di jalan-jalan trotoar di Kota Bandar Lampung. Dan untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung sendiri pada 3 tahun terakhir oleh Wali Kota Bandar Lampung itu sudah sekitar 75% berjalan dengan baik. Itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.